Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan nikmat sehat dan bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah ceritanya, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan, setelah banjir besar yang melanda dunia akhirnya berakhir, bumi kembali sunyi, air perlahan surut, dan kehidupan pun dimulai kembali dari mereka yang selamat di dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Pada saat itu, manusia yang tersisa hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang bersamanya. Dari merekalah umat manusia kembali berkembang dan memenuhi bumi. Dalam berbagai riwayat sejarah disebutkan bahwa asal-usul bangsa manusia kemudian berasal dari 3 putra Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar itu. Mereka adalah Sam, Ham, dan Yafits. Ketiga putra inilah yang kelak menjadi awal dari berbagai bangsa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun, di antara ketiga anaknya terdapat kisah yang menarik untuk diceritakan. Disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam memberikan doa yang sangat baik kepada anak sulungnya, Sam. Beliau mendoakan agar dari keturunannya lahir para nabi dan orang-orang saleh. Sementara itu, 2 putranya yang lain, Ham dan Yafits, tidak mendapatkan doa yang sama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka? Dan bagaimana kisah ini menjadi bagian dari cerita awal terbentuknya bangsa-bangsa di dunia? Simak kisahnya dengan baik. Seorang sejarawan besar dari Mesir, Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, dalam kitabnya Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, pernah mengutip riwayat dari Al-Kisai tentang kehidupan Nabi Nuh setelah banjir besar. Dikisahkan, setelah bumi kembali tenang dan manusia mulai membangun kehidupan baru, Nabi Nuh alaihi salam kemudian membagi wilayah bumi kepada 3 putranya. 3 anak yang selamat bersamanya dari banjir besar itu adalah Sam, Ham, dan Yafits. Kepada Sam, anak sulungnya, Nabi Nuh memberikan wilayah bagian barat. Dari keturunan Sam inilah kelak muncul berbagai bangsa yang menempati wilayah besar seperti Romawi, Persia, dan bangsa Arab. Selain itu, wilayah yang diberikan kepada Sam juga meliputi daerah Hijaz, Yaman, Irak, Syam, serta wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Disebutkan bahwa Nabi Nuh melihat cahaya kenabian di wajah Sam. Karena itulah, banyak nabi kemudian lahir dari keturunannya. Sementara itu, Ham ditempatkan di wilayah utara. Keturunannya kemudian berkembang dan menetap di daerah Zanji dan Habasyah. Adapun Yafits, putra Nabi Nuh yang lainnya, ditempatkan di wilayah timur. Dari keturunannya lahirlah berbagai bangsa yang banyak menetap di daerah Turki dan wilayah sekitarnya. Dari pembagian wilayah inilah manusia mulai menyebar ke berbagai penjuru bumi. Dan dari keturunan ketiga putra Nabi Nuh itulah berbagai bangsa di dunia perlahan mulai terbentuk. Waktu terus berlalu, Nabi Nuh alaihi salam kini telah mencapai usia yang sangat tua. Beliau menyadari bahwa waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh sejarawan Mesir Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dari kisah yang disampaikan Ka'ab al-Ahbar, diceritakan bahwa menjelang akhir hayatnya, Nabi Nuh mengumpulkan anak-anak serta keturunannya. Beliau ingin memberikan pesan terakhir sebelum meninggalkan dunia. Dengan penuh harap kepada Allah, Nabi Nuh kemudian naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di tempat itulah beliau berdoa dengan khusyuk. Setelah itu, Nabi Nuh memanggil anak sulungnya, Sam. Sam pun datang memenuhi panggilan ayahnya. Ia duduk dengan penuh hormat di hadapan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di
di atas kepala Sam. Dengan penuh doa dan harapan, beliau berkata, "Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah dari keturunannya para nabi, serta para pemimpin kerajaan." Sebuah doa besar yang kelak dipercaya menjadi sebab lahirnya banyak nabi dari keturunan Sam. Namun, kisah ini belum berakhir. Karena setelah Sam, Nabi Nuh juga akan memanggil dua anaknya yang lain. Dan dari peristiwa itulah, sebuah kisah yang mengejutkan akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, doa Nabi Nuh kepada putranya, Sam, akhirnya menjadi kenyataan. Dari keturunan Sam, lahir banyak nabi dan orang-orang saleh yang kemudian membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Sam sendiri diketahui memiliki 5 orang anak. Anak yang pertama bernama Arfakhshad. Dari keturunannya lahir banyak tokoh besar, termasuk berbagai kabilah Arab seperti Rabi'ah dan Mudhar, serta suku-suku yang menetap di wilayah Yaman. Anak yang kedua bernama Hashim. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa keturunannya banyak tinggal di daerah Yaman dan dikenal dengan sebutan Nasanis. Anak ketiga adalah Huwail. Dari garis keturunannya lahir berbagai kelompok bangsa yang dikenal dalam riwayat kuno sebagai kaum Amalikah dan Imadiyah. Anak keempat bernama Arum. Dari keturunannya kemudian muncul kabilah-kabilah besar yang dikenal dalam sejarah seperti kaum Ad dan Samud. Sedangkan anak yang kelima bernama Syamalikha. Namun menurut beberapa riwayat, ia tidak memiliki keturunan. Dari garis keturunan Sam inilah berbagai bangsa besar dan peradaban kuno mulai muncul di bumi. Setelah memanggil Sem dan memberikan doa keberkahan kepadanya, Nabi Nuh kemudian memanggil anak keduanya. Ia adalah Ham. Namun berbeda dengan Sam yang segera datang memenuhi panggilan ayahnya. Ham justru tidak menyambut panggilan tersebut. Ia tidak datang menghadap Nabi Nuh. Melihat hal itu, Nabi Nuh pun merasa sangat kecewa. Dengan penuh kesedihan, beliau kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah anak cucunya menjadi kaum yang terhina. Hitamkanlah paras mereka, dan jadikanlah mereka sebagai pelayan bagi keturunan Sam." Namun kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ham memiliki seorang anak bernama Mishrayim. Ketika Mishrayim mendengar doa kakeknya itu, ia segera datang menemui Nabi Nuh. Dengan penuh hormat ia berkata, "Wahai kakek, aku memenuhi panggilanmu karena ayahku tidak datang." Melihat hal itu, Nabi Nuh pun tersentuh. Beliau meletakkan kedua tangannya di tubuh Mishrayim dan kemudian berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku sebelumnya, maka berkahilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkahi, sebuah negeri yang menjadi pusat kehidupan manusia, tempat berbagai bangsa berkumpul dan dialiri sungai yang sangat agung." Dalam perjalanan waktu, Mishrayim kemudian menetap di sebuah negeri besar di tepi sungai yang subur. Negeri itu kemudian dikenal dengan nama Mesir. Dan dari keturunannya, lahirlah bangsa yang dikenal dalam sejarah sebagai suku Kipti. Dalam beberapa riwayat kuno yang dikisahkan oleh Al-Kisai, diceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada malam ketika Nabi Nuh memanggil putranya Ham. Pada malam itu, Ham sedang bersama istrinya dan tidak datang memenuhi panggilan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, istrinya melahirkan 2 orang anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketika Ham melihat kedua anak tersebut, ia merasa terkejut dengan keadaan mereka. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa Ham kemudian menolak mengakui mereka sebagai anaknya. Namun
berkata, "Sesungguhnya mereka adalah darah dagingmu, tetapi kita telah terkena doa dari ayahmu." Karena merasa malu kepada kaumnya, Ham akhirnya meninggalkan istrinya beserta kedua anak itu dan pergi jauh dari tempat tinggal mereka. Waktu pun berlalu, kedua anak itu tumbuh hingga dewasa tanpa mengetahui di mana ayah mereka berada. Suatu hari mereka memutuskan untuk mencari jejak ayah mereka. Perjalanan panjang membawa mereka hingga ke sebuah wilayah yang dekat dengan sungai Nil. Di sanalah mereka kemudian menetap dan membangun kehidupan baru. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Al-Kisai, disebutkan bahwa dari keturunan mereka kemudian lahir generasi-generasi berikutnya yang menetap di wilayah tersebut. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Naubah, sebuah daerah yang kelak menjadi bagian dari wilayah Nubia di sekitar sungai Nil. Setelah memanggil Sam dan Ham, Nabi Nuh alaihissalam kemudian memanggil putra ketiganya. Ia adalah Yafits. Namun seperti Ham sebelumnya, Yafits juga tidak datang memenuhi panggilan ayahnya. Dalam beberapa riwayat kuno diceritakan bahwa Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah. Beliau memohon agar keturunan Yafits kelak menjadi kaum yang hidup tersebar di berbagai penjuru bumi. Dari keturunan Yafits inilah, menurut kisah-kisah lama, lahir berbagai bangsa yang kemudian menempati wilayah timur dan utara bumi. Riwayat tersebut juga menyebutkan bahwa di antara keturunan Yafits terdapat bangsa-bangsa yang dikenal dalam sejarah sebagai orang-orang Turki, serta kaum Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam kisah-kisah besar umat manusia. Dikisahkan bahwa Yafits kemudian pergi menuju wilayah timur. Di negeri yang jauh itu, ia membangun kehidupan baru. Di sana pula, Yafits memiliki 5 orang anak laki-laki. Mereka adalah Jauhar, Batras, Mayashikh, Sanaf, dan Sakwil. Dari keturunan kelima anak inilah, menurut riwayat kuno, berbagai bangsa besar kemudian lahir. Keturunan Jauhar disebut-sebut menjadi bangsa Syakalibah dan Romawi. Keturunan Batras menjadi bangsa Turki. Keturunan Mayashikh menjadi bangsa Ajam. Sementara itu, keturunan Sanaf dalam kisah-kisah lama dikaitkan dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan keturunan Sakwil dikenal sebagai bangsa Arman, yaitu suku-suku yang kemudian mendiami wilayah Armenia. Dari garis keturunan Yafits inilah, berbagai bangsa di wilayah timur dan utara bumi mulai berkembang. Di antara keturunan Yafits, terdapat sebuah kaum yang sering disebut dalam berbagai kisah besar umat manusia. Mereka dikenal dengan nama Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Kahfi ayat 94, disebutkan bahwa mereka adalah kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Nama Ya'juj dan Ma'juj hampir selalu disebut secara bersamaan. Kedua istilah ini tidak hanya disebutkan dalam Al-Quran, tetapi juga dalam hadis Nabi serta dalam berbagai kitab kuno. Hingga hari ini, identitas sebenarnya dari Ya'juj dan Ma'juj masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan sejarawan. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah bangsa Tartar, Mongol, atau bahkan sebagian bangsa di wilayah timur. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan nenek moyang bangsa Turki. Namun pada hakikatnya, siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dengan pasti. Sejarawan besar Islam, Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan Nabi Adam. Silsilah mereka diyakini berasal dari garis keturunan Yafits bin Nuh. Dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa suatu ketika seorang raja saleh bernama Zulkarnain membangun sebuah benteng besar dari logam untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj.
Benteng itu dibangun agar mereka tidak lagi menyebarkan kerusakan di bumi. Meskipun berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj disebut memiliki beberapa ciri fisik yang berbeda. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa mereka memiliki wajah yang lebar, mata yang kecil, serta rambut yang tampak terang. Bentuk wajah mereka bahkan digambarkan menyerupai sebuah perisai. Dan hingga hari ini, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Kisah tentang putra-putra Nabi Nuh mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan manusia di bumi penuh dengan pelajaran. Dari keturunan Sam, lahir banyak nabi serta bangsa-bangsa besar di wilayah Arab dan sekitarnya. Dari garis keturunan Ham, berkembang berbagai bangsa yang menetap di wilayah Afrika dan lembah sungai Nil. Sementara dari keturunan Yafits, lahirlah berbagai bangsa yang menyebar ke wilayah timur dan utara bumi. Dari ketiga garis keturunan inilah, manusia kemudian berkembang dan membentuk berbagai peradaban di dunia. Namun di balik semua itu, ada satu pelajaran penting yang dapat kita ambil, bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh asal-usul bangsa atau keturunannya, melainkan oleh iman, ketaatan, dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa sejarah manusia adalah bagian dari rencana besar Allah, dan hanya Dia yang mengetahui dengan pasti bagaimana perjalanan umat manusia dari masa ke masa. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita dan membuat kita semakin mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian ya, agar lebih semangat lagi untuk membawakan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.